Penganut supremasi kulit putih yang membantai 51 jemaah di dua masjid di Selandia Baru kembali diadili. Selain menembak jemaah, pelaku juga berencana untuk membakar masjid. Brenton Harrison Tarrant mengaku bersalah atas tindakannya yang menewaskan 51 jemaah masjid. Pelaku didakwa atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme. Kasusnya merupakan hukuman terorisme pertama dalam sejarah Selandia Baru. Jaksa penuntut Barnaby Hose mengatakan 2 bulan sebelum serangan Tarrant menerbangkan drone langsung di atas Masjid Al-Nur dan merekam pemandangan udara dari halaman serta bangunan sekaligus mencatat pintu masuk dan keluar. Pelaku merencanakan serangannya saat jamaah memadati Masjid Al-Nur untuk sholat Jumat. Pelaku terancam hukuman seumur hidup tanpa mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Halo guys, kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Bernard dari Prodi Teknik Informatika dan saya Calvin dari Prodi Manajemen. Saya Rio dari Teknik Informatika. Saya Jovian dari Teknik Informatika. Saya Krishna dari Pendidikan Agama Kristen. hari ini kita berkumpul di sini akan melakukan sebuah diskusi tentang tragedi yang terjadi di Selandia Baru. Lebih tepatnya terjadi di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center. Tragedi ini merupakan teror supremasis kulit putih yang menyebabkan terjadinya banyak korban. Terhitung 50 orang tewas dan 20 terluka akibat serangan ini. 3 orang tersangka telah ditangkap dan 1 diantaranya telah didakwa di pengadilan. Hal ini bahkan sampai digadang-gadang sebagai hari hitam atau hari berkabung nasional di Selandia Baru. Nah, jadi menurut kalian, bagaimana pendapat kalian terhadap peristiwa ini? Menurut saya, pendapat yang akan saya berikan pada kejadian ini adalah terjadinya penembakan di New Zealand sangat disayangkan, apalagi terjadi di 2 tempat ibadah salah satu umat tertentu, yaitu umat beragama Islam. Dalam tragedi ini, sang pelaku melakukan kejahatan dengan sangat keji dengan menembak secara brutal di 2 tempat ibadah tersebut yang mengakibatkan total 50 orang terluka. Kejadian tersebut sangat disayangkan oleh banyak orang di berbagai dunia. Apalagi sang pelaku mengatakan jika kejadian tersebut yang melakukan terinspirasi dari salah satu game mobile yang sedang trending pada saat itu, yaitu game PUBG Mobile, yang dimana dari perspektif sang pelaku dapat mengakibatkan hancurnya salah satu perusahaan, yaitu Tencent atau Krafton. Nah, dampak dari apa yang dikatakan pelaku adalah banyak sekali batasan-batasan yang dilakukan beberapa negara terhadap perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Indonesia, di mana di daerah istimewa Aceh dikeluarkan undang-undang mengenai hukum PUBG. Bermain PUBG adalah haram, dan di mana mendapatkan hukuman yaitu hukum cambuk apabila diketahui sedang bermain game tersebut. Sekian pendapat dari saya. Silakan dilanjutkan oleh Jovian. Oke, terima kasih. Sekarang menurut pendapat saya sih tentang kejadian peristiwa penembakan di 2 masjid, yaitu Masjid Al-Nur dan juga Linwood Islamic Center yang ada di Selandia Baru. Kenapa ya pelaku yang menembak di tempat lokasi masjid-masjid tersebut tidak berpikir panjang apa yang dilakukannya, sehingga ada 51 korban yang termasuk juga dari Indonesia, itu juga berakibat untuk negara Indonesia juga. Sehingga menurut saya kejadian tersebut bisa dibilang tragis dan juga sadis. Itu saja pendapat saya. Selanjutnya dilanjutkan pendapat oleh Mas Krishna. Ya, kalau menurut pendapat saya, pelaku tersebut merupakan pelaku yang sangat sadis karena telah membunuh sekitar 50 orang, dan tindakan itu juga di live streamingkan di media sosialnya orang tersebut.
Menurut saya seperti itu. Mungkin dari Mas Rio gimana? Oh iya, kalau menurut saya, pendapat saya ya, itu hampir sama ya sebenarnya, itu bukan manusiawi sekali ya, bahkan sampai membunuh banyak sekali korban di 2 tempat sekaligus. Apalagi di live streaming-kan. Iya, apalagi di streaming kan gitu kan, nggak bisa dinalar gitu tujuannya apa gitu. Kalau cuman karena terinspirasi dari sebuah game itu kayak bukan alasan yang tepat gitu ya. Saya juga bermain PUBG dan saya tidak kepikiran untuk melakukan penembakan. Wah, Jadi apa yang salah dengan orang tersebut? ya itu yang perlu kita tanyakan ya teman. Ya. Perlu kita Ya, perlu kita. gali lagi lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya motif pelaku untuk menyerang dari 2 tempat ibadah tersebut. Mungkin menurut saya alasan dibalik game PUBG itu hanya alasan semata-mata saja. Jadi terinspirasi game PUBG itu bukan alasan sebenarnya. Tapi menurut saya karena di kop dari beritanya tersebut juga sudah dituliskan adalah rasisme terhadap perbedaan warna kulit. Saya rasa itu yang menjadi inti masalah jadinya penembakan tersebut. Jadi ada diskriminasi Ya, atas tertentu. sangat betul. Itulah. Jadi kayak kurangnya edukasi juga ya Mas ya, tentang cara menyikapi game itu gimana juga ya Mas ya. Ya. Beruntunglah kita hidup di Indonesia dengan rasa kekeluargaan dan persatuan yang sangat hebat. Tidak ada yang namanya tembak menembak karena game. Jadi menurut teman-teman semua, mindset apa yang dimiliki oleh sang pelaku? Ya, jadi itu adalah scarcity mindset, yaitu mindset terbelakang. Pola pikir kelangkaan ini yang merupakan pengalaman yang ditemukan umum di antara mereka yang hidup dalam kebelakangan atau selalu bernegatif. Keyakinan bahwa sesuatu tidak akan pernah cukup muncul sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya. Mungkin karena pola pikir yang terbelakang tersebut, mereka mempermasalahkan warna kulit. Hanya warna kulit dipermasalahkan. Apalagi dikatakan bahwa pelaku termotivasi dari sebuah game. Dalam scarcity mindset kan dikatakan tadi bahwa pengertiannya pola pikir yang terbelakangan melalui kejadian di masa lampau. Berarti sebenarnya dia memainkan sebuah game yang cukup lama, yang kemudian dari game tersebut menyerang kesehatan mentalnya, yang membuat dia melakukan hal tersebut secara brutal kepada orang-orang di dunia nyata. Bisa Betul. jadi. Terus harusnya kita mengembangkan mindset yang bagaimana sih agar kita tidak jadi seperti pelaku penembakan di New Zealand tersebut. Ya kalau menurut saya mindset yang harus dimiliki itu minimal kayak positif mindset. Jadi kita harus menyikapi sesuatu baru dengan baik, jangan menyamakan di dunia game sama dengan kayak dunia nyata, itu beda banget ya. Apalagi kalau sampai melawan penembakan dengan brutal sekali kayak gitu, bukan mindset yang harus kita miliki banget lah. Kita harus jauh-jauh dari mindset seperti itu. Gitu Mas. Mindset berkembang juga berarti kita harus membuka pikiran kita. Warna kulit berbeda bukan berarti orangnya jahat. Itu hanya warna kulit, please banget itu hanya warna kulit. Kepribadian orang-orang itu ya, kembali lagi pada pribadi masing-masing. Tidak bisa dilihat hanya dari luarnya saja. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Mungkin seperti itu diskusi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Bye-bye. Iya.